aroma misfi yang normal. Itu gimana sih, Dok? Jadi teman-teman, aroma misfi kita yang normal itu memiliki aroma yang khas. Dan ini penting sekali diketahui, khususnya untuk kamu, kaum Hawa. Karena kita bisa mengenali nih, apakah kita sedang mengalami kelainan atau masalah atau tidak. Kalau memang lagi ada kayak kelainan gitu ya, kita bisa segera antisipasi dengan baik. Hai, assalamualaikum, sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya, aroma vagina itu bergantung pada tingkat pH atau tingkat keasamannya ya teman-teman. Jadi aroma vagina itu normal juga bisa bervariasi nih aromanya. Kemungkinan besar dipengaruhi oleh siklus menstruasi, konsumsi makanan yang kamu konsumsi, dan juga aktivitas yang kamu lakukan. Aroma vagina yang sehat dan normal itu diantaranya, yang pertama aromanya itu seperti logam. Jadi sebagian wanita itu mungkin pernah mencium misfinya itu mengeluarkan aroma seperti metalik atau seperti logam. Dan aroma ini sebenarnya normal. Dan ini biasanya terjadi selama atau setelah menstruasi. Karena selama menstruasi, darah yang mengandung zat besi itu ikut dikeluarkan dari lapisan rahim. Dan juga dia mengalir ya melalui area misfi gitu. Tetapi umumnya aroma ini biasanya nggak bertahan lama. Dia akan menghilang setelah menstruasi. Selain itu juga ya, aroma logam ini dapat terjadi akibat adanya penetrasi dari Mr. P pasangan kamu pada saat berhubungan biologis. Itu juga bisa mungkin terjadi aroma yang seperti logam ini. Kemudian aroma yang kedua yaitu agak asam. Vagina itu biasanya mengeluarkan aroma yang tajam atau yang asam. Sebagian orang itu membandingkannya dengan bau makanan yang difermentasi seperti yogurt gitu ya. Nah, aroma vagina yang sedikit asam ini menandakan kalau kadar pH di vagina kamu itu sedikit lebih asam dari biasanya, yaitu sekitar 4-4,5 pH-nya. Aroma asam ini juga dikaitkan dengan adanya bakteri baik di dalam vagina, seperti bakteri Lactobacillus yang memiliki peranan penting dalam menjaga keasaman vagina kamu. Kemudian yang ketiga, sedikit manis. Sedikit manis, gimana nih aroma manis gitu ya? Aroma vagina yang manis ini, aromanya itu kayak roti ya teman-teman. Nah, kalau memang aromanya itu sedikit kayak tercium aroma roti, berarti itu aroma yang sehat. Vagina kamu dalam keadaan sehat. Aroma ini biasanya dihasilkan juga oleh si Lactobacillus yang tidak hanya menjaga keasaman vagina, dia juga ikut nih berkontribusi pada aroma alami yang mirip dengan roti tadi nih. Jadi kalau teman-teman merasakan aroma manis seperti ini, berarti itu normal, nggak perlu dikhawatirkan. Kemudian yang keempat, aroma seperti pemutih. Jadi aroma seperti zat kimia ini juga bisa terjadi ya teman-teman. Biasanya terjadi karena adanya penumpukan air seni, habis BAK gitu ya di bagian underwear atau di sekitar vulva kamu yang bisa menimbulkan aroma kimia seperti pemutih, seperti amoniak gitu. Dan aroma ini juga bisa menjadi tanda-tanda kalau kamu dehidrasi atau bisa juga sih karena adanya gejala dari vaginosis bakterialis. Kalau memang disertai dengan aroma yang maaf ya, amis, yang tidak normal, itu bisa segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Kemudian yang kelima, seperti aroma badan, bau badan maksudnya. Tubuh itu kan mengandung dua jenis kelenjar keringat ya teman-teman, si apokrin dan juga si ekrin. Kelenjar ekrin itu menghasilkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Sedangkan si apokrin dia merespon ketika tubuh kita sedang stres. Jadi dia berkeringat gitu ya. Nah, saat bersentuhan dengan bakteri yang ada pada misfi kamu, cairan ini bisa menghasilkan aroma yang mirip dengan bau badan. Yang perlu diingat adalah aroma vagina ini biasanya akan bersifat sementara dan dia akan hilang nih dengan sendirinya. Aroma tersebut juga bisa terjadi karena perubahan hormon atau bahkan pola makan. Misalnya mengkonsumsi bawang putih atau makanan produk ikan-ikan itu juga bisa. Jadi teman-teman, aroma yang udah saya jelaskan tadi itu merupakan aroma-aroma yang normal, jadi jangan khawatir. Tetapi kalau aroma misfi kamu itu sangat menyengat, amis, maaf ya aromanya busuk, atau disertai dengan keputihan yang tidak wajar, tidak normal, itu bisa ya menjadi tanda kalau adanya infeksi pada vagina. Dan itu tidak normal, dan kamu harus segera konsultasi ke dokter. Pasti muncul pertanyaan nih, dok gimana cara menjaga agar vagina aromanya itu tetap sehat gitu ya. Jadi yang pertama kamu harus ya tetap menjaga kebersihan, mandi secara teratur, gunakan sabun yang lembut tetapi tanpa pewangi.
Bersihkan area vulva itu dengan air yang bersih, kalau bisa air yang mengalir. Cara basuhnya dari arah vagina ke anus, dari depan ke belakang gitu ya, jangan kebalikannya. Kemudian segera mandi habis beraktivitas dan juga kenakan pakaian yang bersih setelah berolahraga. Hindari kondisi-kondisi yang lembab pada area misfi karena itu merupakan tempat ideal untuk tumbuhnya bakteri-bakteri berbahaya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, hindari melakukan dosing karena dosing dapat mengganggu kadar pH dalam vagina, rentan menyebabkan kamu mengalami infeksi. Kemudian yang ketiga, pilihlah dalaman yang tepat. Pilih dalaman dengan bahan katun. Itu dapat membantu menjaga aroma vagina kamu menjadi aroma yang sehat atau normal. Karena kan bahan katun ini bisa menyerap keringat. Jadi dia mencegah kondisi lembab. Kemudian yang keempat, rutin mengganti pembalut pada saat sedang menstruasi. Sebaiknya ganti secara rutin ya pembalutnya minimal 4 jam sekali. Dan yang kelima tipsnya, gunakan kondom. Jika kamu melakukan hubungan intim yang tidak aman, sebaiknya gunakan kondom untuk mengurangi resiko infeksi menular seksual atau infeksi-infeksi lainnya. Namun yang paling penting, jangan melakukan hubungan intim yang tidak aman ya teman-teman. Lakukanlah hubungan intim dengan pasangan kamu yang sudah menikah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Jangan lupa di subscribe ya channel saya Dr. WSP. Kalau kamu punya pertanyaan, boleh silahkan di komen ya teman-teman. Di subscribe juga semua media sosial saya. Wassalamualaikum.